mungkin perlu dicoba Mas. Saya ada penelitian kakak tingkat saya itu meneliti tentang seperti ini. Jadi ada doa yang dalam Al-Quran itu ya. Doa belajar itu gimana Mas? Doa belajar itu? Robi srokli sodri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu ya. Itu. Jadi doa itu doa yang dibacakan oleh Nabi Musa ya, alaihissalam itu ya, ketika dia mau menghadapi Fir'aun gitu ya. Nah, itu diterapkan Mas pada penderita dengan gangguan kesulitan berbicara. Itu penelitian hasil penelitian disertasi sebenarnya itu. Jadi di sini memang saya agak kutip juga ya di buku ini sebenarnya. Jadi salah satu terapi ini terapi Qur'ani yang saya citasi di sini ya. Saya sebutkan itu. Jadi ada doa yang seperti itu yang dibacakan oleh Nabi Musa ini. Ya. Nih. Jadi mungkin bisa dicoba seperti itu. Kalau memang mau dicoba gitu ya. Tapi paling tidak ya memang dia harus sering-sering dilatih ya. Dilatih untuk berbicara. Berbicara itu kan perlu pelatihan ya. Ini doanya Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu ya. Mungkin itu salah satu ikhtiar pasrahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi karena berhubungan juga dengan masalah psikologis tadi ya. Psikologisnya gimana? Ya diberikan dukungan ya. Jadi kalau saran saya kira-kira kalau bapaknya mau apa Pak? Mau kemana? Antar aja gitu loh. Pengennya apa? Ya selagi itu tadi ya. Misalnya hal-hal yang tidak berhubungan atau tidak berpantang gitu kan. Kalau misalnya saya mau merokok, kalau merokok jelas nggak boleh gitu ya. Saya mau makan sate, ya nggak boleh juga gitu ya. Atau makanan-makanan yang kadar garamnya tinggi itu dia dibolehkan juga gitu ya. Sebenarnya itu. Jadi kalau memang dirasa ada perlu dia, misalnya ini harus dikonsultasikan ke psikolog yang nggak apa-apa juga. Wong psikolog itu kan sebenarnya mendengarkan curhatan ya. Jadi kalau keluarga sudah mendengarkan curhatan sebenarnya nggak perlu juga ke psikolog, gitu kan. Tapi itu tergantung. Kalau memang masalahnya sudah sangat serius, ya tidak bisa keluarga saja, ya perlu melibatkan orang lain juga nggak apa-apa. Gitu. Ya ini kan kembali lagi ya mungkin perlu kita ingatkan ya tawakal tadi lah ya. Kita mungkin kemana-mana, berobat kemana-mana, tapi pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada ya percuma, gitu kan. Jadi memang hal seperti itu juga perlu diperhatikan. Kelihatannya kalau memang berbicara tentang spiritualitas itu kata kunci dalam hidup ya sebenarnya kan. Orang makin bertawakal, orang makin rajin beribadah, sebenarnya nggak masalah juga. Jadi, tapi jenengan tidak perlu khawatir, itu gara-gara ngambilnya prodi matematika ya jangan, nggak ada hubungannya gitu kan. Ya, mikir ya, hidup itu memang harus mikir gitu kan. Karena tadi kalau dari sekian banyak faktor resiko orang-orang dengan seru itu bukan nggak ada hubungannya dengan tadi ngambil jurusan matematika. Nanti malah prodi matematika jadi tutup gitu kan. Nggak ada ya. Mikirnya matematika kan nggak seberat mikir kehidupan kan? Tanyalah gitu kan. Ini matematika kan cuma rumus ABCD gitu kan. Ketemu sekian-sekian sebenarnya kan begitu. Apalagi kalau sekarang banyak teknologi yang membantu untuk seperti itu kan. Jadi jangan disalahkan matematikanya. Gitu. Ya tadi ya, jenengan sudah sangat berpartisipasi sangat aktif. Memang begitu Mas, ketika kita punya kendala komunikasi, salah satunya adalah cara menulis sebenarnya. Mungkin dia berbicara sulit gitu kan, ya tulis saja. Ya tadi memang kalau memang bisa menulis, minta dituliskan kan. Bapak mau apa tulis di sini, apa yang diinginkan ditulis gitu kan. Ya. Tapi apalagi tadi fasenya itu memang tidak bisa nulis juga ya. Nah, itu memang salah satu persoalan juga yang ditemukan. Ya tadi apa solusinya? Menggunakan bahasa isyarat. Kalau bahasa tulis tidak bisa, gunakan bahasa isyarat. Ya mohon maaf kalau misalnya mau makan, mau kemana itu kan pakai menggunakan bahasa isyarat. Tuh. Dan yang berikutnya sebenarnya ketika kita di rumah ya, di rumah ada penderita stroke, ada baiknya juga memang upayakan ada semacam ya bisa bel atau alat komunikasi yang lain lah ya. Jadi saya butuh bantuan, pakai kantongan ya boleh. Ya kalau nggak ada bel itu loh, bel apa namanya? Bel tamu itu kan.
Ya boleh juga. Tapi kan, oh artinya dia ini bapak perlu bantuan, saya harus segera ke sana, gitu kan. Itu kan alat komunikasi juga. Jadi kepentingan yang harus segera dilakukan. Gitu. Mungkin mau ke toilet, mau minum, mau apa, gitu kan. Cara kita berkomunikasi. Ya. Luar biasa mas, jenengan sudah punya pengalaman. Itu berbasis pengalaman itu. Ya, bukan pengalaman itu memang ini jenengan kan pengalaman itu memang bisa didapatkan dengan dua cara kan, dari orang lain dan dari sendiri. Pengalaman dari diri sendiri tentu lebih banyak berkesan dan mengena gitu kan. Ya, begitu Mas Arif. Jangan putus asa untuk menggeluti matematika. Tenang aja, di sana ada Pak Kusno, ada Pak Joko, ada Pak siapa lagi itu? Bu Erni ya. Ya. Tenang, jenengan tidak sendiri. Ya. Ngurusi matematika dan jenengan nggak perlu bapak saya matematika gitu ya. Ya, begitu mas.